Halo, salam satu frekuensi. Nah, teman-teman, salah satu strategi investasi di antara value investing dan growth investing adalah GARP investing. Apaan sih sebenarnya ini dan emangnya gimana cara milih saham ala GARP ini? Nah, berikut adalah deretan saham Indonesia yang sesuai dengan metode GARP investing. Dalam dunia investasi, ada tiga strategi investasi saham yang bisa kita gunakan, yakni value investing, growth investing, dan growth at reasonable price alias GARP investing. Nah, emangnya apa sih GARP investing ini dan apa aja saham yang sesuai dengan perhitungan saham tersebut? Nah, jadi GARP investing ini bisa dibilang sebagai pilihan yang mengkombinasikan antara value investing dengan growth investing. Nah, di mana para investor yang berinvestasi dengan GARP ini akan membeli saham yang memiliki potensi pertumbuhan cepat. Nah, oleh karena itu teman-teman, harganya masih di harga wajar, nah artinya nggak murah tapi juga nggak kemahalan. Dan secara teknis, GARP investing ini mencari saham dengan metode pertumbuhan, tapi ingin menghindari risiko beli saham di harga tertinggi. Nah, sehingga orientasinya meski ke pertumbuhan bisnis yang agresif, tapi posisi belinya ini dengan PE ratio yang dianggap masih wajar. Nah, salah satu metrik utama yang digunakan untuk mencari saham metode GARP investing adalah price to earning growth ratio atau lebih dikenal dengan PEG. Nah, teorinya saham dengan PEG kurang dari satu akan menunjukkan kalau rasio PE secara otomatis sejalan dengan pertumbuhan laba bersih, sehingga saham tersebut bisa dikatakan berada di harga wajar untuk dibeli. Akan tetapi realitanya dalam mencari saham GARP investing ini, kita juga perlu memastikan beberapa metrik seperti rata-rata pertumbuhan laba bersih per tahun dalam 5 tahun dan proyeksi di masa depan. Nah, tujuannya ini untuk benar-benar mengetahui PEG di bawah satu kali terbentuk karena memang posisinya masih murah, jadi bukan karena faktor pernah mengalami pasang surut atau justru mengalami kerugian. Nah, meskipun demikian, ada juga risiko dalam GARP investing ini yang mesti kita pahami, yakni bukan berarti berinvestasi dengan cara GARP, kamu akan otomatis bisa mendapatkan keuntungan. Nah, pasalnya ada banyak saham atau ada banyak faktor yang bisa menggerakkan turun atau naiknya harga saham. Misalnya ada disrupsi teknologi, kebijakan pemerintah, dan lainnya seperti siklus yang bisa mempengaruhi sebuah bisnis. Nah, jadi sebenarnya kuncinya ini adalah bagaimana kondisi fundamental secara keseluruhan dari sebuah emiten tersebut. Nah, lalu teman-teman apa aja sih sebenarnya saham atau emiten yang menarik untuk diinvestasikan dengan metode GARP ini? Yuk kita bahas. Nah, berikut adalah 5 saham yang mana di dalam pencarian ini masuk dalam radar GARP Investing. Nah, kita mencoba menggunakan beberapa metrik selain PEG, misalnya perkiraan laba bersih per saham secara Compounded Annual Growth Rate atau CAGR dalam 2 tahun terakhir, dan juga earning per share atau laba bersih per saham Growth Streak Annual. Nah, jadi kita menggunakan dua metrik ini untuk mengetahui bagaimana tren pertumbuhan kinerja laba bersih emiten tersebut. Nah, seperti emiten Growth Streak Annual ini akan menunjukkan beberapa periode secara tahunan, emiten ini mencatatkan pertumbuhan laba bersih per saham secara berturut-turut. Nah, lalu apa aja sih sahamnya? Yuk kita bahas. Nah, di urutan kelima ada saham BBRI, di mana emiten ini baru aja mengumumkan pembagian dividen senilai Rp235 per saham dengan tingkat dividen yield pada penutupan harga saat ini, teman-teman, di bulan Maret ini sekitar 3,8%. Yang ini menjadi saham yang sesuai dengan GARP Investing. Nah, BBRI ini memiliki tingkat PEG rasio sekitar 0,89 kali, yang berarti tingkat kenaikan harga cukup wajar jika dibandingkan dengan pertumbuhan bisnisnya. Lantas BBRI ini juga mampu mencatatkan EPS
growth streak selama 3 tahun berturut-turut. Nah, artinya setelah pandemi usai, BBRI terus mencatatkan pertumbuhan laba bersih. Nah, kemudian BBRI juga mencatatkan perkiraan laba bersih dari CAGR 2 tahun terakhir sangat tinggi, yakni sebesar 31,05%. Nah, apabila kita lihat secara metrik valuasi relatif saja, maka harga BBRI memang terlihat lebih mahal. Tetapi setelah kita menggunakan asumsi GARP investing ini, saham BBRI ini sebenarnya masih layak koleksi dalam kondisi saat ini, teman-teman. Nah, meskipun dalam hal ini kita bisa mencatat bahwa saham BBRI ini juga punya risiko kenaikan rasio kredit bermasalah atau NPL gross akibat berakhirnya restrukturisasi kredit bermasalah pasca COVID-19 untuk segmen UMKM. Kemudian yang keempat adalah saham ASII atau saham Astra. Nah, meskipun Astra ini lagi didera banyak sentimen negatif sejak akhir 2023 lalu, nah, belum lagi kita melihat ada perkiraan laba bersih mengalami penurunan di angka 6,5% di tahun 2024. Nah, jadi sentimen negatifnya ini ada dua, teman-teman. Namun dengan metrik yang kita gunakan, tentu saja posisi Astra ini masih menarik sebagai saham GARP investing. Nah, Astra ini memiliki tingkat PEG ratio sebesar 0,37 kali dengan EPS growth streak sebanyak 3 kali. Lantas, expected EPS growth 2 tahun secara CAGR ini sebesar 17,34%. Nah, jadi sebenarnya saham Astra ini menarik, teman-teman. Meskipun pergerakannya dalam 10 tahun terakhir hanya berkisar antara 5.000 hingga 8.000 per saham. Nah, sehingga bila kita ambil harga saat ini cukup menarik, dengan asumsi kita bisa take profit di harga 7.000 atau 8.000 per saham. Kecuali ada sentimen yang luar biasa yang bisa menggerakkan harga saham Astra ini hingga meroket ke angka 10.000 per saham. Itu catatannya ada sentimen yang luar biasa, teman-teman. Berikutnya saham yang ketiga adalah saham Antam. Nah, saham milik BUMN ini memang lagi dalam tekanan, teman-teman. Jadi sepanjang 2024 hingga Maret ini, harganya ini melonjak atau turun terus hingga 14%, teman-teman. Nah, banyak faktor sih sebenarnya, mulai dari kasus Budi Said hingga kondisi industri nikel yang lagi dalam tekanan, karena memang ini sektor komoditas. Nah, meskipun begitu, bila kita lihat metriknya, PEG Antam ini berada di 0,08 kali. Sedangkan Antam ini sendiri mencatatkan EPS growth streak sebanyak 3 kali dengan perkiraan laba bersih sekitar atau dalam 2 tahun terakhir sekitar CAGR-nya itu 48,25%. Nah, kan tetapi harga Antam sendiri ini adalah karakternya adalah cyclical dan bisa dibilang sektor nikel ini berada di siklus terbawahnya saat ini. Sehingga sekarang bisa jadi momentum terbaik sih sebenarnya buat masuk ke saham-saham sektor nikel. Nah, meskipun kita mesti siap dengan risiko yang ternyata kebangkitan harga komoditas ini cukup lama, jadi risiko tunggunya juga bisa jadi lama. Nah, sebenarnya ada beberapa kata kunci dari kebangkitan saham nikel seperti Antam ini, yakni penurunan tingkat suku bunga The Fed dan pemulihan ekonomi China. Nah, pasalnya permintaan nikel ini, teman-teman, cukup banyak di Cina juga. Dan bila kedua hal itu terjadi, maka harga nikel bisa kita proyeksikan bangkit dan harga saham-saham nikel seperti Antam juga berpotensi untuk rebound. Kemudian yang kedua adalah saham BRIS. Nah, saham BRIS ini atau Bank Syariah Indonesia ini memang tengah mahal-mahalnya dan ternyata juga malah masuk ke saham GARP Investing loh, guys. Nah, jadi BRIS ini sebenarnya punya tingkat PEG rasionya sekitar 0,58 kali dengan EPS growth streak annual sebanyak 4 kali. Nah, serta expected growth CAGR dalam 2 tahun ini sebesar 14,72%. Lalu apakah saham Bank Syariah Indonesia atau BRIS ini masih menarik? Nah, kita perlu mencermati bahwa dalam 4 tahun terakhir BRIS ini ada momentum merger yang cukup besar dari Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah. Nah, hal ini ternyata
membuat angka pertumbuhan laba bersih saham BRIS ini meningkat sehingga seolah-olah dalam mode pertumbuhan yang agresif. Nah, angka PEG ratio ini juga terindikasi setelah merger di mana pertumbuhannya ini terbilang signifikan, teman-teman. Nah, jadi Anda bisa bayangkan bahwa dari laba bersih sekitar 255 miliar di tahun 2020 dan 2021 ini naik menjadi 3,21 triliun akibat hasil merger ini tadi, teman-teman. Nah, artinya posisi BRIS ini sebenarnya mungkin bukan pada situasi yang nyata. Nah, hingga nanti kita lihat bahwa dalam 5 tahun terakhir setelah merger, apakah perkembangannya ini atau perkembangan bisnis ini masih seperti sekarang. Nah, memang dalam jangka pendek, BRIS ini ada sentimen investasi BBRI dan BBNI dari saham tersebut untuk membuka jalan investor masuk ke investor strategis untuk masuk. Nah, bila sudah pegang BRIS di harga bawah sih sebenarnya ini menarik. Tetapi bila dikejar pada harga level saat ini, mungkin sudah memiliki risiko dan fluktuasi harga yang terbilang tinggi. Karena memang posisinya sudah cukup mahal, teman-teman. Jadi, sebisa mungkin Anda berhati-hati. Yang terakhir atau yang pertama, yang teratas adalah saham Inco. Nah, jadi teman-teman, saham Inco ini menjadi peringkat pertama dalam perhitungan GARV Investing. Nah, Inco ini yang baru deal dengan pemerintah Indonesia memastikan operasional tambang nikelnya ini diperpanjang sehingga prospek ke depannya ini menjadi lebih pasti. Nah, perlu dicermati bahwa Inco ini memiliki PEG ratio sekitar 0,27 kali dengan EPS growth streak annual sebanyak 4 kali dan expected EPS growth 2 tahun. CAGR-nya ini sebesar 35,97%. Wah, tinggi banget nih guys. Nah, sebenarnya cerita Inco ini mirip dengan Antam. Malah lebih kuat Inco. Pasalnya perseroan ini sebenarnya penambangan murni pada tambang nikel. Nah, ini kalau harga nikel pulih dari siklus terbawahnya saat ini, saham Inco ini akan jauh lebih menarik. Apalagi bila ada kepastian tentang perpanjangan penambangan di Indonesia setelah deal terkait dengan divestasi oleh pemerintah RI. Nah, menarik teman-teman. Dan terakhir kita pada tahap kesimpulan, jadi berdasarkan gaya setiap metode investasi, sebenarnya tidak menggambarkan saham ini akan langsung naik di esoknya, bulan depan, atau bahkan di 6 bulan ke depan. Nggak ada jaminan soal itu, teman-teman. Jadi kelima saham yang kita jelaskan di atas tadi bisa dibilang punya prospek yang cerah, tetapi bukan besok, lusa, atau minggu depan. Nah, mungkin aja beberapa bulan hingga beberapa tahun ke depan baru market akan mengapresiasi harga saham tersebut. Nah, tetapi dari kelima saham yang kita ulas ini, teman-teman, melalui metode GARV Investing ini, ada nggak yang menjadi favorit teman-teman? Tulis di kolom komentar ya, teman-teman.